Masih di Kompas Bisnis, Saudara. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan upah minimum nasional tahun 2025 atau UMP naik 6,5%. Angka ini lebih tinggi dari usulan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 6%. Kenaikan upah minimum nasional bertujuan meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Angka ini diputuskan dalam rapat terbatas Jumat 29 November 2024. Presiden Prabowo bilang kenaikan upah minimum nasional merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja. Angka kenaikan UMP diputuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja di bawah 12 bulan. Untuk kenaikan upah minimum sektoral akan dikembalikan ke Dewan Pengupahan Daerah. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani bilang kenaikan UMP sebesar 6,5% akan membebani dunia usaha terutama sektor padat karya. Apindo meminta pemerintah bisa mencari jalan tengah dalam menetapkan besaran UMP dengan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan dunia usaha. Menurut Apindo, pengusaha sedang menghadapi banyak tantangan keberlanjutan usaha sehingga pemerintah dinilai perlu punya formulasi agar produktivitas tetap terjaga terutama untuk sektor padat karya. Dengan 6,5% ini akan memberikan beban yang begitu luar biasa terhadap dunia usaha, terutama sektor yang padat karya. Dan kita lihat Mbak Okta bahwa padat karya ini sedang menjadi orientasi pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Bagaimana mungkin pemerintah ingin mendorong pengurangan pengangguran, tapi satu sisi memberikan beban yang berlebih terhadap dunia usaha. Harapan kita adalah pemerintah bisa memberikan sebuah kebijakan yang lebih bersifat jalan tengah. Bagaimana meningkatkan UMP, tapi juga mempertimbangkan bagaimana berbicara masalah produktivitas, berbicara masalah peningkatan daya saing. UMP naik 6,5%, Saudara. Kompas Bisnis masih bersama dengan Media Wahyudi Askar, peneliti Selios. Mas Media, pemerintah menaikkan UMP 6,5%. Apakah angka ini sebanding dengan dampak kenaikan PPN 12%? Tidak hanya bagi Gen Z, tetapi juga secara luas bagi pekerja. Ya, saya kira dapat satu tapi hilang yang lainnya ya, karena kenaikan PPN 12% pasti akan memicu inflasi dan prediksi kami kalau PPN memang jadi dinaikkan, inflasi akan mencapai sekitar 4,1%. Artinya ketika PPN dinaikkan tapi pada saat bersamaan meskipun UMP dinaikkan itu juga tidak akan berdampak signifikan. Jadi ada kekhawatiran yang juga luar biasa ketika PPN dinaikkan, ada pukulan lanjutan terhadap daya beli masyarakat sehingga meskipun UMP naik, yang jumlahnya sebetulnya hanya 6,5% ya. Karena kalau kita lihat sebelum pandemi, kenaikan upah UMP itu rata-rata di sekitar angka 10% setiap tahunnya. Jadi memang di satu sisi pekerja masih berharap adanya peningkatan pendapatan lewat kenaikan UMP, tapi memang akhirnya memang tidak cukup signifikan. Di sisi lain saya menyadari ada banyak kekhawatiran ya, khususnya sektor manufaktur padat karya akibat kenaikan UMP ini. Tapi kalau kita lihat kondisi UMP ini juga belum tentu mempengaruhi signifikan sektor manufaktur. Karena kalau melihat data World Bank Enterprise Survey, industri manufaktur hari ini itu terpukul bukan karena upah pekerja yang meningkat, tapi karena persaingan usaha. Jadi ada masalah persaingan usaha dengan sektor informal, termasuk juga persaingan usaha dengan sektor impor. Jadi kita juga harus clear untuk terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki masalah ini. Jadi UMP naik memang di satu sisi menguntungkan pekerja, tetapi ketika ingin melindungi dunia usaha, pemerintah juga harus melakukan hal lainnya, yaitu salah satunya dengan memperbaiki persoalan masalah persaingan usaha sektor lokal ini, produk lokal dengan sektor impor, dan persaingan usaha dengan sektor informal. Jadi kenaikan UMP perlu didukung lewat kebijakan lanjutan oleh pemerintah. Kalau tidak, kenaikan UMP juga akan sia-sia.
Dan syukur-syukur ya kalau PPN 12% jadi dibatalkan, saya kira itu juga kabar yang baik untuk pekerja. Dan kenaikan PPN 12% juga saya perlu ulang kembali, itu juga memukul dunia usaha. Jadi ini juga harus dikawal oleh banyak pihak, saya kira termasuk juga para pelaku usaha. Iya betul Mas Media, salah satu yang dikhawatirkan dari kenaikan UMP ini adalah munculnya PHK. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah agar buruh sejahtera tetapi dunia usaha juga tidak terbebani? Kebijakan lanjutan seperti apa yang Anda maksud? Ya, pertama paradigmanya memang harus dirubah ya, bahwa kenaikan upah itu belum tentu menjadi masalah bagi pengusaha, bisa jadi kenaikan upah, ada banyak studi menyebutkan itu bisa meningkatkan produktivitas pegawai, berkurangnya turnover dari pelaku usaha, termasuk juga meningkatkan spending masyarakat yang pada akhirnya juga bermanfaat bagi dunia usaha sendiri. Jadi saya kira UMP sebagai sebuah instrumen kebijakan memang lagi-lagi mau tidak mau harus didukung lewat kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi saat ini dunia usaha Indonesia itu menghadapi kendala banyak hal ya, mulai dari persoalan logistik, biaya operasional yang semakin meningkat, terutama juga salah satunya menurunnya daya saing produk lokal kita di pasar internasional. Jadi kebijakan-kebijakan konstruktif yang sifatnya di luar pengupahan itu harus dioptimalkan juga oleh pemerintah. Nah, ini harus berpacu dengan waktu karena setiap sektor tantangannya berbeda. Seperti sektor jasa misalkan, perhotelan, pariwisata, masalahnya berbeda, intervensinya berbeda. Tetapi sektor manufaktur berbeda sekali masalahnya. Jadi perlu identifikasi lagi masalah by sektor, kemudian dilakukan insentif berdasarkan sektor tersebut. Sehingga kita memiliki kebijakan yang dari hulu ke hilir. Pekerjaannya dilindungi, perusahaannya juga ditopang secara fiskal, insentif, dukungan regulasi oleh pemerintah. Saya kira ini harus dilakukan bersamaan. Di breakdown dulu ya per sektor begitu untuk kemudian bisa menentukan kebijakan yang tepat seperti apa. Di satu sisi sektor manufaktur terutama padat karya sedang masa kontraksi. Apindo juga keberatan kalau UMP naik 6,5%. Satu sisi lagi tadi Gen Z banyak di sektor informal. Artinya peluang penciptaan lapangan kerja jadi minim jika situasinya atau situasi ekonominya begini. Betul, Mas Media? Ya. Iya betul. Saat ini saya kira tantangan untuk sektor manufaktur adalah untuk mengembalikan kembali daya saing produk manufaktur kita. Jadi industri garment, tekstil terpukul, banyak sekali pengangguran. Dan sebagai catatan ya itu masalah terbesarnya bukan karena upah yang tinggi. Memang itu jadi salah satu kendala meningkatkannya operasional, tetapi persoalan utamanya adalah karena hilangnya pasar kita yang tergantikan oleh komoditas impor. Jadi ini harus diperbaiki juga oleh pemerintah. Jadi perlu ada insentif, baik itu subsidi, insentif pajak, dan juga dukungan infrastruktur ya saya kira untuk menopang industri manufaktur ini. Dan ini juga untuk menjaga agar pasar kita tetap kompetitif gitu ya di pasar ekspor dan bersamaan kita juga bisa fokus pada kualitas, melakukan intervensi dari hal teknologi, otomatisasi, sehingga semuanya mendapatkan manfaat ya dari proses ekonomi yang ada. Karena ini agak tricky ya, menaikkan dan menurunkan UMP ini implikasinya juga bisa sama-sama negatif kalau tidak dilakukan secara hati-hati. Tetapi menaikkan UMP juga bisa jadi implikasinya juga positif sepanjang ekosistem industrinya itu juga sangat baik. Ya, jadi saya kira ini PR-nya ya untuk Indonesia. Kita tentu berharap industri kita stagnan kontribusinya di bawah 20% hari ini. Ya mudah-mudahan dengan peningkatan upah ini juga produktivitas bisa makin meningkat. Dan satu lagi yang perlu jadi catatan, Undang-Undang Ketenagakerjaan harus segera diselesaikan revisinya. Karena hari ini pemerintah juga kelihatannya masih berlama-lama ya, padahal dunia usaha menunggu kepastian soal pengupahan ini. Jadi masih banyak saya kira PR pemerintah terkait pengupahan ini. Dan ini harus didiskusikan bersama-sama Apindo, pekerja, dan satu lagi kalau bisa kita punya lembaga independen yang memproduksi data yang valid, menjadi data alternatif BPS, dan kemudian itu digunakan untuk menyusun skema pengupahan yang adil. Sehingga industri kita kompetitif, pekerja juga sejahtera,
sehingga kita bisa mengembalikan kejayaan industri tanah air. Oke, baik. Terakhir Mas Media, singkat saja. Jadi PPN 12% rekomendasinya diundur atau dibatalkan? Dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan ekonomi? Ya, Pak Luhut bilang diundur 3 bulan, kemudian dilaksanakan. Jadi sama saja itu dilaksanakan. Dan saya kira opsi terbaiknya adalah untuk saat ini itu tidak tepat dan sebaiknya dibatalkan dulu. Karena kenaikan 12% boleh saja ketika ekonomi kita sedang stabil. Tapi kita tahu daya saing, daya beli masyarakat, daya konsumsi kita menurun selama beberapa bulan terakhir. Jadi ada baiknya bisa ya dibatalkan ya, bukan ditunda. Karena menunda 3 bulan itu juga tidak masuk akal. Menunda 3 bulan, kemudian selama 3 bulan kita berikan bansos kepada masyarakat miskin, itu juga tidak masuk akal. Karena ketika masyarakat kelas bawah menerima uang, katakanlah 500.000 per bulan, itu belum tentu mereka kemudian menyimpan uang itu dan kemudian dipakai ketika PPN naik menjadi 12%. Bisa jadi ketika masyarakat menerima uang itu, mereka akan melakukan spending untuk bayar hutang dan lain-lain, sehingga pada saat PPN naik mereka tetap rentan. Jadi pemerintah saya kira harus hati-hati ya, tidak serampangan dalam melakukan kebijakan karena implikasinya sangat-sangat masif. Apalagi PPN 12% ya, karena PPN 12% itu pukul rata. Semua kelas itu mendapatkan dampaknya, kelas menengah, kelas rentan, kelas miskin. Berbeda dengan pajak-pajak yang lain yang hanya ditujukan kepada sektor tertentu atau pihak tertentu, tetapi kenaikan PPN 12% ini masif sekali dampaknya untuk pemerintah. Jadi mudah-mudahan bisa didiskusikan kembali dengan DPR dan publik, saya kira menunggu dan terus memberikan tekanan kepada pemerintah agar memikirkan ini dengan lebih hati-hati. Baik, rekomendasi Anda tadi kenaikan PPN 12% seharusnya dibatalkan. Baik itu kenaikan PPN 12% maupun juga kenaikan UMP ini menjadi faktor konsumsi masyarakat yang mana ini juga punya andil besar, punya sumbangsi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, peneliti sekaligus Direktur Kebijakan Publik Selios. Sehat selalu Mas.